Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang akan kau lakukan, Tumenggung Yudapaksa? Apakah kau akan mengajakku berperang tanding setelah melihat kurban dari para prajuritmu banyak yang jatuh? Kasihan memang. Kau sebenarnya terlalu sombong, Murti Wandawa. Kehebatan ajian raga bajramu sekalipun sangat mengerikan, tetapi belum tentu mampu menandingi ajian yang kumiliki. Apakah kau akan menggunakan ajian Candra Sabirawa? Luar biasa. Inilah saat yang kutunggu-tunggu untuk membuktikan mana yang lebih unggul antara raga bajraku dengan ajian Candra Sabirawamu. Bagus. Kalau kau memang ingin membuktikan mana yang lebih ampuh dan hebat dari ajian yang masing-masing kita miliki, nanti kau akan membuktikan betapa hebatnya ajian Candra Sabirawaku. Dari namanya saja sudah terasa hebatnya, Sobat. Ayo, bukankah kau pun ingin mengetahui siapa yang lebih unggul di antara kita? Ternyata termasuk orang yang tidak sabar juga kau. Baiklah, ayo bersiap-siaplah, Sobat. Hop! Ya! Hop! Hop! Ya! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-51 ini, dengan para pemain, Hari Akik sebagai Tumenggung Murti Wandawa, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yudapaksa, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita, Asti Suhastra. Tumenggung Murti Wandawa mundur beberapa tindak sambil tetap menyiapkan kuda-kudanya. Tubuhku mulai banyak yang terluka. Serangan dari para prajurit ini cukup gencar juga. Kalau begitu, aku harus lebih berhati-hati untuk menghadapinya. Ya, biarlah untuk beberapa saat ini aku belum menggunakan ajian Kakang Barep Adi Bungsu. Aku akan melihat sampai sejauh mana kekuatan dari mereka. Sudah kukatakan sejak tadi, lebih baik kau menyerah saja, Murti Wandawa, daripada kau mampus dengan sia-sia begini, ha? Aku tidak takut dengan kematian, Yudapaksa. Kedatanganku kemari memang untuk sebuah kematian. Tetapi walaupun begitu, kematianku ingin kutebus dengan nyawa para prajurit Kediri. Nah, ayo, serang kembali Sakyamurti. Antarkan aku di dalam jurang kematian. Keparat, manusia tidak waras. Kau memang layak mampus.
ajal. Murti Wandawa telah menggunakan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Berbahaya kalau tidak diserang secara serentak. Sekalipun aku tidak mempunyai ajian seperti ini, tetapi aku paham bagaimana cara menghajarnya. Ayo serang! Jangan terpaku dengan ajian tidak berarti itu. Serang saja ketika wujud dari Murti Wandawa itu. Salah satu di antaranya adalah yang asli. Jika kita dapat melumpuhkan wujudnya yang asli, maka kedua wujudnya yang lain akan sirna. Iya, benar para prajurit Kediri yang setia. Silahkan kalian sekarang menyerang aku. Mungkin wujudku yang tengah berbicara ini adalah wujud Tumenggung Murti Wandawa yang asli. Ayo, kalian tak perlu sungkan-sungkan. Ayo serang! Jangan hanya terpaku seperti kerbau jonggo begitu. Sungguh memalukan sekali. Rupanya para prajurit Kediri bernyali pengecut. Termasuk kau, Tumenggung Yuda Paksa. Barat maju! Dengan penuh ketegangan dan rasa khawatir, para prajurit itu pun kembali menyerang. Kalau semula mereka harus menghadapi satu orang musuh, tetapi sekarang mereka harus menghadapi 3 orang musuh yang wujudnya sama. Perkelahian kembali berjalan dengan sengit. Korban dari para prajurit Kediri mulai banyak yang jatuh. Namun begitu muncul lagi berpuluh-puluh prajurit dari arah lain. Sementara itu, tak jauh dari arena perkelahian itu, nampak sepasang mata tengah menatap perkelahian itu dengan tatapan mata yang tajam. Untunglah Kakang Sakyamurti telah menggunakan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kalau tidak, mungkin serangannya akan dapat dipatahkan dengan mudah. Tubuhnya mulai banyak yang terluka. Apakah aku harus turun tangan untuk menyelamatkannya? Lebih baik nanti saja. Toh Kakang Sakyamurti belum mengeluarkan ajian Raga Bajra. Kalau ku pikir-pikir, sebenarnya kedatangan Kakang Sakyamurti kemari hanya untuk bunuh diri. Ya, terbukti dari luka-luka yang dialaminya. Sebenarnya kalau dia mau, para prajurit itu pun mungkin dapat secepatnya dia hancurkan. Kalau seandainya Kakang Sakyamurti tak juga menggunakan ajian Raga Bajranya, mau tidak mau, aku harus segera menyelamatkan dia. Kalau tidak, dia bisa tewas dikeroyok para prajurit itu. Untunglah tadi aku telah menyelamatkan istri dan anak Kakang Sakyamurti. Mungkin para prajurit yang lain pun sedang menuju ke Ketumenggungan. Ya, untunglah semuanya belum terlambat. Kelihatannya Kakang Sakyamurti tengah membangun ajian Raga Bajra. Ya, mudah-mudahan dengan ajian itu ia dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Atau paling tidak dapat membuat musuhnya jerah, kemudian pergi menyelamatkan diri. Wah, gila. Ternyata para prajurit itu semakin bertambah banyak. Rupanya Tumenggung yang satu itu telah mengerahkan para prajurit yang lain untuk membekuk Kakang Sakyamurti. Aku harus segera menyelamatkannya. Sekalipun Kakang Sakyamurti telah mengerahkan kedua ajiannya, tapi lama-kelamaan tentunya tenaganya akan terkuras juga.
Kekhawatiran Biku Dewa Hastu sebenarnya cukup beralasan. Namun sampai sejauh itu, belum terlihat detik-detik kehancuran bagi Tumenggung Murti Wandawa. Serangan dan terjangannya telah cukup membawa korban yang banyak. Kalau cara seperti ini, lama-kelamaan akan makin banyak jatuh korban. Sebaiknya aku perintahkan saja mundur para prajuritku. Biarlah aku yang akan menghadapinya sendiri. Aku mau tahu apakah dia mampu atau tidak menandingi ajian Chandra Sabirawaku. Mundur! Semua para prajurit yang mengeroyok Tumenggung Murti Wandawa dengan serentak mundur. Kemudian tanpa diperintahkan, mereka membuat lingkaran. Tinggallah Tumenggung Yudapaksa dan Tumenggung Murti Wandawa yang saling berhadapan. 3 wujud Tumenggung Murti Wandawa pun kini telah menjadi satu kembali. Apa yang akan kau lakukan, Tumenggung Yudapaksa? Apakah kau akan mengajakku berperang tanding setelah melihat kurban dari para prajuritmu banyak yang jatuh? Kasihan memang. Kau sebenarnya terlalu sombong, Murti Wandawa. Kehebatan ajian raga bajramu sekalipun sangat mengerikan, tetapi belum tentu mampu menandingi ajian yang kumiliki. Apakah kau akan menggunakan ajian Chandra Sabirawa? Luar biasa. Inilah saat yang kutunggu-tunggu untuk membuktikan mana yang lebih unggul antara raga bajraku dengan ajian Chandra Sabirawamu. Bagus. Kalau kau memang ingin membuktikan mana yang lebih ampuh dan hebat dari ajian yang masing-masing kita miliki, nanti kau akan membuktikan betapa hebatnya ajian Chandra Sabirawaku. Dari namanya saja sudah terasa hebatnya, sobat. Ya, apalagi dengan pembuktiannya. Ayo, lebih baik kita mulai saja. Bukankah kau pun ingin mengetahui siapa yang lebih unggul di antara kita? Ternyata termasuk orang yang tidak sabar juga kau. Baiklah, ayo bersiap-siaplah sobat. Hop! Ya! Hop! Hop! Ya! Masing-masing keduanya mulai menerapkan ajian andalannya. Sementara para prajurit yang menatap suasana itu nampak mulai tegang. Tak ada satupun di antara mereka yang berbicara, kecuali menatap sambil dia membisu. Begitu juga dengan Biku Dewa Hastu. Semula aku ingin menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Tapi setelah melihat suasana seperti itu, aku jadi ingin tahu sampai sejauh mana ajian yang dimiliki Yudapaksa. Menurut pengetahuanku, ajian Chandra Sabirawa termasuk ajian yang mengerikan dan sangat sulit untuk dikuasai. Tapi ternyata Tumenggung Yudapaksa telah menguasainya. Benar-benar hebat orang itu. Keduanya nampak mulai memasang kuda-kuda untuk saling terjang. Benar saja apa yang dilihat Biku Dewa Hastu. Keduanya nampak mulai bersiap-siap untuk saling menyerang. Mereka saling tatap. Perlahan kaki kedua orang Tumenggung itu mulai bergerak. Dan secepat itu pula, Hop! benturan keras terjadi. Keduanya kembali menginjak tanah setelah saling beradu di udara. Kembali keduanya memasang kuda-kuda untuk saling serang. Sekalipun benturan hebat tadi tak membawa akibat parah bagi keduanya, namun sangat terlihat sekali wajah mereka jadi tegang.
Aku sangka ternyata ajian Chandra Sabirawamu sangat hebat. Namun sayang, ajianmu tak berarti apa-apa bagiku, Yudapaksa. Kau belum merasakan akibatnya, Murti Wandawa. Tetapi baiklah, mungkin benar menurutmu bahwa ajianku tidak berarti apa-apa bagimu. Nah, lebih baik sekarang kau bersiap-siaplah kembali untuk mengadu ajian kita. Kalau kau tadi dapat bertahan, sekarang cobalah untuk yang kedua kalinya. Apakah kau masih sanggup untuk menahannya? Ha? Luar biasa. Rupanya kau pun masih mampu bertahan. Baiklah, ayolah kita mulai lagi, sobat. Hop, 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 hop. Ini tidak bisa didiamkan. Aku harus menyelamatkan Kakang Sakyamurti. Kurasa untuk benturan yang kedua kalinya ini, Kakang Sakyamurti pasti akan kalah. Karena dia sendiri keadaannya tidak baik. Inilah saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Yang telah berani menyelamatkan Murti Wandawa itu, ia harus segera ditangkap. Kejar orang itu! Ayo, jangan biarkan ia lolos dari sini, cepat! Ayo kejar, tangkap orang itu, ayo! Para prajurit itu berhamburan untuk mengejar orang yang menyelamatkan Tumenggung Murti Wandawa. Wajah Tumenggung Yudapaksa nampak kecewa. Rasa khawatir mulai menyelimuti hatinya karena gagal menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Ia takut Sri Baginda Kertajaya akan murka akibat kegagalannya itu. Apa tanggung jawabku nanti pada Sri Baginda karena kegagalan ini? Keparat benar orang itu. Kenapa tadi aku tidak melihat ada orang lain yang mau menyelamatkan Murti Wandawa? Aku rasa orang itu sejak dari tadi mengemati perkelahianku. Sial! Apa akalku sekarang? Percuma saja aku memerintahkan para prajurit mengejar orang itu. Mereka semua tidak becus apa-apa. Hah! Sial! Kurasa sudah cukup jauh aku berada dari mereka. Mudah-mudahan saja Tumenggung Yudapaksa tidak mengejarku. Sebaiknya aku cepat-cepat saja ke tempat persembunyianku. Siapa sebenarnya orang itu? Sayang aku tidak sempat mengenalinya. Lebih baik aku kembali saja ke istana. Biarlah hukuman apapun akan kuterima dari kegagalanku ini. Semula mengejar penculik Tumenggung Murti Wandawa. Sekarang semua sudah berada kembali di istana Kediri. Setelah keadaan terasa aman kembali, Sri Baginda Kertajaya pun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya
dan kembali duduk di atas singgasananya. Wajah Sri Baginda nampak tegang. Dia nampak kecewa sekali dengan kejadian itu. Sementara Tumenggung Yudapaksa yang merasa gagal dengan tugasnya, menundukkan kepalanya di hadapan Raja Kediri itu. Hanya menangkap seekor cecurut yang sudah terluka saja, kalian semua tidak mampu. Ampun, Sri Baginda. Ampun. Kalau saja Tumenggung Murti Wandawa tidak ditolong seseorang, mungkin hamba sudah berhasil membekuknya, Sri Baginda. Jadi orang lain yang turut campur rupanya. Lalu apakah kau tahu siapa orang yang telah menolongnya itu? Ampun, Sri Baginda, hamba tidak tahu. Orang itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Kecepatannya sangat di luar dugaan. Ketika ia menculik Tumenggung Murti Wandawa pun, hamba tidak sempat melihatnya. Sial! Ternyata kemampuanmu tidak sesuai dengan pangkat Tumenggung yang kuberikan, Yudapaksa. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Apakah kalian pun gagal menghabisi mereka? Benar, Sri Baginda. Bukan hamba ingin memberi alasan karena kegagalan tugas yang kedua ini. Tetapi rupanya Tumenggung Murti Wandawa sebelumnya telah merencanakan pengkhianatan ini. Mereka semua telah mengungsi tanpa diketahui jejaknya, Gusti. Goblok! Rupanya saat-saat kehancuran mulai mengambang di istanaku. Mereka semua harus ditemukan dan diringkus. Kalau sampai gagal, mereka pasti akan membalas pada kita. Belum lagi selesai masalah orang-orang di Bedanden. Sekarang muncul lagi masalah baru. Dasar keparat! Itu tidak bisa didiamkan. Tumenggung Yudapaksa. Hamba Sri Baginda. Aku perintahkan kau untuk mencari Tumenggung Murti Wandawa. Tangkap Tumenggung pengkhianat itu. Dan juga keluarganya. Kalau kau gagal lagi menjalankan tugasmu, maka kau akan mendapat hukuman dari ketololanmu itu. Hamba Sri Baginda. Cepat! Cari sampai ketemu kemanapun mereka bersembunyi. Aku memberi wewenang kepadamu untuk menghukum mati mereka semua. Satu lagi, umumkan pada rakyat bahwa Tumenggung Murti Wandawa sekarang telah menjadi buronan pemerintahan Kediri. Beri mereka hadiah bagi yang melihat tempat persembunyian Tumenggung Keparat itu. Hamba Sri Baginda. Nah, sekarang pergilah. Cari mereka sebelum terlanjur terjadi pemberontakan. Bawa beberapa prajurit kalau kau memang membutuhkannya. Baik, Sri Baginda. Hamba akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu, hamba mohon diri, Gusti. Setelah menyembah beberapa kali, aku tidak habis pikir. Kenapa justru orang-orang kepercayaanku menjadi pengkhianat? Padahal dialah Tumenggung andalanku. Aku menyesal. Kalau tahu bakal dikhianati. Aku sendiri tidak mengerti entah apa sebenarnya yang diinginkan Tumenggung Murti Wandawa. Bukankah selama ini aku sudah banyak memberikan segala kebutuhannya? Keparat, pengkhianat! Saat kuharap Kang Bo Ayu bisa tinggal di tempat ini dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sini. Tempat ini cukup aman dari kejaran para prajurit Kediri, Kang Bo. Apakah kau yakin bahwa aku dan Warapalupi sekarang menjadi buronan para prajurit Kediri, Adi? Sudah jelas, Kang Bo Ayu.
Biar bagaimanapun Kang Bo dan Warapalupi pasti terlibat. Karena yang menentang adalah Kakang Sakyamurti. Oh, kenapa keadaanku jadi begini, Adi? Aku seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sedang kualami ini. Ya, kita memang tidak bisa menduga apa yang bakal terjadi, Kang Bo. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena semua sudah diatur oleh Yang Maha Tunggal. Kang Bo tidak usah menyesali ini semua. Terima saja cobaan ini dengan hati tabah. Kalau kita diberi cobaan, artinya kita tengah diuji. Apakah kita mampu atau tidak menerima cobaan ini? Tapi kenapa pada saat-saat seperti ini aku harus mengalami cobaan pahit, Adi? Kang Bo Ayu, dalam keadaan apapun, jika Yang Maha Agung ingin memberikan cobaan, maka kita tak akan luput dari pemberiannya. Maka sekali lagi, jangan berikan kepahitan pada kita. Biarkan Kakang Sakyamurti istirahat. Dia perlu ketenangan, terutama ketenangan batinnya. Ya, baiklah, Adi. Nah, besok, jika dia sudah cukup istirahat dan mulai tenang, Kang Bo Ayu, aku persilahkan untuk menemuinya. Kurasa hanya Kang Bo Ayu lah yang dapat menyejukkan hatinya. Iya, Adi. Oh, apalagi yang Kang Bo sedihkan? Bukankah semuanya sekarang dalam keadaan baik? Aku tidak tahu, Adi. Kenapa tiba-tiba aku teringat dengan Warapalupi? Oh. Kenapa ia jadi demikian? Aku tidak menyangka ia akan melakukan perbuatan tercela itu. Ya, segalanya sudah terjadi, Kang Bo Ayu. Tahan kesedihanmu. Bukannya aku ingin menuduh perbuatan buruk dari Kakang Sakyamurti dahulu. Tetapi barangkali inilah balasan dari segala perbuatannya. Ya, kita tidak perlu marah pada Warapalupi. Tetapi seharusnya kita merenung apa sebenarnya yang kita lakukan dahulu. Kalau kita menyadari, inilah balasan dari Yang Maha Agung. Tapi sudahlah, Kang Bo Ayu. Ya. Biarlah aku nanti yang akan menasehati Warapalupi. Ya, Adi. Berilah dia nasihat. Dan kelihatannya dia sekarang seperti terpukul batinnya akibat kematian Naragupita. Iya. Tolonglah dia. Jangan sampai seperti ayahnya. Sekalipun ia telah melakukan perbuatan tercela. Aku sangat menyayanginya, Adi. Iya. Aku mengerti, Kang Bo Ayu. Sekarang lebih baik Kang Bo Ayu istirahat dengan tenang. Biarlah aku yang menasehati Warapalupi. Warapalupi, kenapa kau diam saja, Nduk? Apakah kau tidak mau bicara dengan Paman? Ya. Paman mengerti apa yang sedang kau rasakan. Sekalipun terasa sulit untuk melupakan kesedihan ini. Tapi hendaknya kau dapat menerima kenyataan ini semua dengan hati yang tabah, Nduk. Paman percaya kau dapat melakukannya. Saya sangat mencintai Kang Mas Naragupita, Paman. Kenapa harus ayah yang membunuhnya? Saya kecewa sekali. Apakah ini yang dinamakan karma? Kalau memang benar, kenapa harus saya yang mengalaminya, Paman? Apa salah saya?
Apakah memang sengaja para dewa menjatuhkan nasib buruk ini pada saya, Paman? Ya tentu tidak. Warapalupi, kenapa harus kau salahkan para dewa? Semua yang kau alami, baik kebahagiaan atau kepahitan, sudah menjadi kehendaknya. Nah, sekali lagi Paman katakan, kau harus menerimanya dengan hati yang tabah dan sabar. Karena hanya dengan kedua hal itulah yang dapat membimbing hati kita untuk menjadi orang yang tenang. Apakah saya mampu menerima kenyataan? Tahu bahwa ayahmu sedang mengalami guncangan batin yang hebat. Kalau ia bertindak kejam, sebenarnya yang dilakukannya itu di luar kesadarannya. Kau harus mengerti itu, Warapalupi. Saya sudah mencoba untuk mengerti, Paman. Semangat musik Indonesia, bintang Tenggara. Mendekap wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya, Warapalupi merebahkan tubuhnya di balai-balai bambu. Sementara itu, Tumenggung Murti Wandawa yang semula terbaring di ruangan belakang pondok itu, sekarang sudah berada di ruangan depan. Kenapa Kakang bangun dari bali-bali itu? Kakang harus istirahat. Kenapa aku berada di tempat ini? Nyai, kokah itu yang bicara, Nyai? Iya, Kakang. Apa yang terjadi terhadap matamu, Kang Mas? Apakah kau tidak dapat melihatku? Pandanganku seakan-akan kabur, Nyai. Nyai, iya. Bagaimana dengan Warapalupi? Ada di mana dia sekarang? Dia ada di ruang tengah, Kakang. Kau tidak perlu khawatir. Warapalupi dalam keadaan baik-baik. Anakku Warapalupi. Ayah menyesal dengan perbuatan itu, Nduk. Ayah mengaku bersalah. Ayah telah melakukan perbuatan yang keliru. Nyai, tunjukkan di mana Warapalupi berada. Aku ingin menemuinya, Nyai. Tenanglah, Kakang. Kau harus banyak istirahat. Siapa kau? Aku adikmu, Kakang. Dewa Hastu. Dewa Hastu? Ya. Kenapa kau berada di sini, Dewa Hastu? Kang Mas, tempat ini adalah miliknya. Dan dialah yang telah menyelamatkanmu. Jadi kau yang menyelamatkan aku. Kenapa kau lakukan itu, Dewa Hastu? Kalau aku membiarkan Kakang pada saat itu, berarti aku membiarkan Kakang bunuh diri. Sudahlah, Kakang. Segalanya belum terlambat jika Kakang mau sadar. Rasanya tidak terpikir niat itu di dalam benakku, Dewa Hastu. Lebih baik kau tinggalkan aku sendirian di sini, Dewa Hastu. Rasanya kau tidak perlu memperhatikan aku lagi. Aku hanya akan menjadi sampah di dalam rumah ini. Tidak, Kakang. Biar bagaimanapun kau tetap saudara kandungku. Aku tidak pernah merasa bahwa kau sampah di rumahku. Tidak. Ayo, mari Kakang. Sebaiknya kita istirahat di dalam saja. Mungkin keadaanmu akan lebih baik kalau kau mau istirahat di belakang. Ayo.
Mengapa berhenti, Pinaka? Kita butuh istirahat, Kakang. Kuda ini pun kelihatannya mulai lelah. Tapi, apakah tidak sebaiknya kita berpacu terus sampai Sungai Brantas? Baru setelah itu kita istirahat di sana. Lebih baik kita istirahat di sini saja. Aku kira tempat ini pun sangat baik untuk istirahat. Ya, baiklah kalau memang itu keinginanmu. Ayo. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya nampak mulai suram di sapu awan kelabu. Dan sebentar kemudian malam pun jatuh diiringi serangga malam yang bersenandung. Setelah melepas lelah beberapa saat, keduanya kemudian membuat perapian. Suasana dingin malam itu mulai terasa. Kedua insan berlainan jenis itu saling menatap. Dan tanpa terasa, Kameswara menggenggam jemari Pinaka Swasti Ratu. Kameswara tersentak kaget setelah dia sadar bahwa tangannya telah menggenggam jemari Pinaka Swasti Ratu. Beberapa saat keduanya terdiam. Masing-masing dalam benaknya terlintas pikiran lain yang justru membuat mereka menjadi kikuk. Malam belum seberapa jauh, suasana tidak begitu gelap karena ada sepotong rembulan mengintip di atas sana, dan juga cahaya perapian yang sedikit membuat hangat tubuh keduanya. Aku hanya memikirkan bagaimana hari esok, sementara untuk tujuan hidupku sendiri, aku tidak pernah membayangkannya. Pinaka, sepertinya pertanyaanmu itu lebih kau tujukan pada dirimu sendiri. Secara jujur aku katakan iya. Setelah kematian ayahku, entah kenapa tiba-tiba saja terlintas dalam benakku. Apa sebenarnya tujuan hidupku? Aku seperti tidak mempunyai api lagi di dalam dadaku. Sulit aku membayangkan apa yang harus kulakukan untuk masa depanku. Sekalipun sekarang masih ada sedikit bara api yang berkobar di dadaku, itu tidak lain adalah bara api dendam. Kematian ayahku benar-benar sebuah kegelapan yang sangat panjang dalam hidupku. Hingga aku sendiri tidak tahu di mana ujungnya. Iya, aku sendiri tidak tahu harus berkata apa di hadapanmu. Kita sedikitnya hampir mempunyai persoalan yang sama. Tetapi menurutku, rasanya tidak baik kalau tiba-tiba kita menjadi putus asa dengan hidup ini. Perjalanan yang akan kita tempuh masih panjang, Pinaka. Dan setiap perjalanan hidup telah ditentukan oleh Sang Dewata. Kalau pada saat ini perjalanan hidup kita terasa pahit, itu memang sudah menjadi kehendaknya. Cobalah sedikitnya kau renungkan. Terlalu sulit rasanya untuk kurenungkan. Apalagi melihat kenyataan yang sedang kuhadapi. Aku sekarang benar-benar telah kehilangan. Kehilangan gairah hidup. Dan juga kehilangan dengan orang yang kucintai. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal sifatnya, Pinaka. Jika kita telah kehilangan, apalagi kehilangan dengan orang yang kita cintai, kita tidak boleh terlalu larut dalam penderitaan. Kita semua bakal mati. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan ini segalanya telah diatur oleh Sang Dewata. Kau masih terlalu muda untuk putus asa. Apakah tidak terlintas dalam benakmu tentang seseorang yang bakal menggantikan ayahmu? Pikiranku belum terlalu jauh sampai ke sana, Kameswara. Penderitaanku saja belum tuntas dari batinku. Apalagi untuk berpikir tentang orang yang bakal menggantikan ayahku. Terlalu rendah rasanya. Aku begitu mencintai ayahku, Kameswara. Rasanya tidak terpikir kalau akan ada orang lain yang singgah di dalam hatiku. Cintaku pada ayahku adalah goresan. Tidak akan menjadi kenyataan. Aku menerima kenyataan ini. Mungkin inilah yang dikehendaki oleh Sang Dewata. Lalu, apakah kau berpikir bahwa akan ada gadis lain yang menggantikan cintamu? Iya. Jika Sang Hyang Agung menghendaki, maka aku akan mempunyai pengganti dari Rahastri Kandi. Apakah itu bukan suatu pengkhianatan, Kameswara? Pengkhianatan? Iya. Kita jangan berpikir picik. Seperti yang aku katakan tadi, perjalanan hidup ditentukan oleh Yang Maha Agung. Jodoh, pati, dan rezeki sudah ditentukan oleh Sang Dewata.
Jika aku mendapat pengganti dari Rahastri Kandi, mungkin gadis itulah jodohku. Dan kalau bukan jodohku, ya mungkin akan berpisah juga. Pinaka, sebaiknya kita mencari tempat berteduh. Siapa tahu di sekitar sini ada sebuah gua. Iya, ayo. Mudah-mudahan saja kita dapat menemukan gua sebelum hujan menjadi besar. Kami suara, lebih baik kita mencari ke arah timur saja. Aku rasa di sekitar itu ada sebuah gua kecil. Ayo, Keduanya pun kemudian menelusuri hutan itu. Sebentar kemudian keduanya telah menemukan sebuah gua yang cukup besar. Hujan mulai turun dengan derasnya. Kameswara kemudian membuat perapian kembali. Untung kita sudah menemukan gua. Kalau tidak, kita pasti kebasahan. Kelihatannya gua ini cukup luas. Iya, kenapa? Apakah kau berniat ingin melihatnya sampai ke dalam lorong sana? Tidak, tubuhku sudah terlalu lelah. Hujan di luar cukup deras sekali. Entah sampai berapa lama hujan ini akan berhenti. Apakah kita akan bermalam di gua ini, Kameswara? Kalau memang terpaksa, ya mau tidak mau kita bermalam di gua ini. Pinaka, mendekatlah ke perapian ini. Kulihat kau sangat kedinginan sekali. Tubuhmu menggigil. Iya, Kameswara. Ya, untunglah dalam perjalanan ini ada kau, Pinaka. Kalau tidak mungkin aku akan kesepian dan merintih dalam kesendirian. Iya, rupanya kita memang senasib. Aku pun merasa bersyukur dapat berkawan denganmu. Di dalam kesunyian dan kegalauan hatiku, masih ada orang lain yang mau menghiburku. Dan yang lebih mengharukan lagi, nasib kita sama, Kameswara. Ya, mungkin inilah yang dinamakan jodoh. Jodoh bukan arti di dalam percintaan, tetapi jodoh karena nasib kita yang sama-sama menderita. Dengan begitu aku yakin kau dapat melawan kehancuran hati, Pinaka. Kau baik sekali padaku, Kameswara. Aku senang masih ada orang lain yang mau memperhatikanku. Ya, entah kenapa setelah aku dekat dengan kau, tiba-tiba saja hatiku merasa tenang. Kau seolah-olah mengisi lembaran hatiku yang telah sirna. Andai saja kau mau menjadi istriku, Pinaka, aku akan... Kameswara. Tiba-tiba saja dada Pinaka Swasti Ratu berdesir. Dia tidak menyangka kalau Kameswara akan berkata demikian. Ditatapnya dalam-dalam wajah laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Kemudian dia pun segera menarik napas panjang sambil melemparkan pandangannya ke perapian. Kau marah dengan kata-kataku tadi, Pinaka? Tidak. Ya, wajar saja kalau kau berkata begitu. Karena aku tahu kau pun sedang kehilangan. Hanya yang membuat aku kaget, aku tidak menyangka kau akan berkata begitu. Apakah kau bicara atas kesadaranmu, Kameswara? Kau pikir aku mengigau? Aku bicara secara sadar. Bukankah masing-masing kita saling membutuhkan? Apakah karena kita saling membutuhkan, lalu kita boleh menentang perbuatan tercela ini? Kita tidak ada dasar cinta, Kameswara. Yang ada dalam benak kita hanyalah hawa nafsu. Iya. Di dalam diri kita memang tidak ada rasa saling mencintai. Tapi, apakah rasa cinta itu perlu? Sementara kita telah banyak kecewa lantaran akibat cinta. Mustahil rasanya kita menjadi suami istri, Kameswara. Tak ada yang mustahil. Kalau kita mau melakukannya, Pinaka. Apakah karena usiamu lebih tua dariku, lantas kau katakan mustahil? Apa yang kau tertawakan, Pinaka? Apakah kau menganggap lucu kata-kataku tadi? Tidak. Aku hanya berpikir, atas dasar apa kita harus menjadi suami istri? Atas dasar saling membutuhkan. Oh, apakah benar aku membutuhkan seorang laki-laki, Kameswara? Sementara bayangan ayahku masih saja singgah di dalam benakku.
Biarkan bayangan ayahmu berada dalam benakmu. Dan juga biarkan gejolak perasaan kita berpacu di sini. Pinaka, genggamlah tanganku. Nanti kau akan merasakan betapa kita memang saling membutuhkan. Kameswara. Perasaan apakah sebenarnya yang sedang bergejolak dalam hati kita ini? Jangan kau tanyakan, Pinaka. Tetapi rasakan. Pinaka Swasti Ratu diam saja ketika Kameswara memeluknya dengan lembut. Bahkan kedua matanya dia pejamkan, seakan-akan ingin merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Ketika keduanya telah tenggelam dalam kehangatan, tiba-tiba petir menggelegar di luar gua. Seketika itu juga Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Kemudian dengan cepat dia melepaskan pelukan Kameswara. Hatinya menjadi was-was, wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba saja seolah-olah dia merasa berdosa. Ada apa, Pinaka? Kenapa kau lepaskan pelukanku? Tidak, Kameswara. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi takut. Petir itu cukup keras sekali terdengarnya. Apakah karena petir itu kau lepaskan pelukanku? Iya, entahlah. Kenapa tiba-tiba aku merasa berdosa melakukan hal itu. Kita hanya berpelukan saja, Pinaka. Dan aku yakin petir tadi adalah saksi dari keinginanku untuk memeristrimu. Tapi bagaimana seandainya suara petir tadi adalah kemurkaan dari sang dewata? Apakah kau tidak takut menghadapinya? Kemurkaan yang bagaimana? Apakah salah jika kita sama-sama suka, kemudian berniat menikah? Aku rasa tidak salah. Dan dewata pun menyetujuinya. Tapi aku takut, Kameswara. Tak ada yang perlu kita takutkan, Pinaka. Sekarang aku mulai berpikir dan merasakan bahwa hanya menikah dengan kaulah, pikiranku akan menjadi tenang. Aku ingin keinginanku itu terwujud, Pinaka. Apakah aku bisa menjalani bahtera perkawinan dari orang yang tidak aku cinta? Apalagi pernikahan kita hanya dilandasi dari kebutuhan saja. Apakah kita akan bahagia, Kameswara? Kebahagiaan tidak diukur dari rasa cinta. Tetapi kebahagiaan bisa timbul di antara kita kalau kita bisa saling mengerti. Satu sama lain harus bisa saling mengisi. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan hal itu. Nanti kau pun akan tahu bahwa aku bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Benarkah, Kameswara? Untuk apa aku mendustaimu? Pinaka, maukah kau menjadi istriku? Aku... kedengarannya sangat mustahil sekali. Baiklah, sebelum aku menjawabnya, apakah kau tidak main-main dengan kata-katamu itu? Kelihatannya masih ada saja keraguan di dalam hatimu. Kalau aku main-main, untuk apa aku bicara demikian dan memakai saksi Dewata Agung? Percayalah, aku bersungguh-sungguh, Pinaka. Kalau memang demikian, baiklah, Kameswara. Kameswara masih menggenggam jari-jari Pinaka Swasti Ratu. Perlahan tangan Pinaka Swasti Ratu dia angkat, kemudian didekatkannya dengan bibirnya. Kameswara segera menarik nafas panjang. Seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang dirasakan. Sementara Pinaka Swasti Ratu sendiri hanya memejamkan matanya. Apa yang kau rasakan, Pinaka? Apakah ada rasa bahagia di dalam hatimu? Entahlah, Kameswara. Yang ada dalam hatiku hanyalah pertanyaan aneh yang rasanya tidak perlu kulontarkan. Katakanlah, aku ingin melihat kau bahagia.
Aku tidak mau melihat kau larut dalam kesedihan yang panjang. Sekalipun perasaan cinta belum tumbuh di hatiku, aku ingin berusaha memupuknya, Pinaka. Apakah pernikahan ini harus terjadi, Kameswara? Kenapa tidak? Toh kita sama-sama suka dan sama-sama saling membutuhkan. Bukan aku ragu karena bertanya tentang hal itu, Kameswara. Aku hanya ingin memastikan kenapa rencana yang tidak kita sangka-sangka ini akan terjadi. Jadi hanya itukah pertanyaanmu, Pinaka? Iya, Kameswara. Lalu apakah kau siap menjadi istriku? Menjadi pendamping hidupku selama-lamanya? Aku siap, Kameswara. Kalau begitu sekarang juga kita harus berikrar. Kita buat upacara di dalam gua ini. Biarlah gua dan si isinya yang menjadi saksi dari pernikahan kita ini. Iya. Batara di langitlah yang tahu niat kita. Apakah kuda itu pun menjadi saksi dari rencana kita ini, Kameswara? Iya. Kuda itu pun menjadi saksi pernikahan kita. Pinaka, marilah mendekat ke perapian ini. Di hadapan semayam di langit, terimalah pernikahan kami. Sumpah kedua insan itu pun telah terpatri. Terucap laksana sumpah Pandita. Keduanya sudah tidak menyadari lagi apa yang telah dilakukannya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka bersaudara, sekalipun dengan ibu yang berbeda. Setelah mereka bersumpah, keduanya kemudian saling tatap, seakan-akan ada rasa bahagia yang mengalir di urat nadi mereka masing-masing. Bagaimana perasaanmu? Bahagia, Kang Mas. Senang sekali kau memanggilku dengan sebutan Kang Mas. Syukurlah kalau kau merasakan kebahagiaan itu. Aku pun bahagia, Pinaka. Peluklah aku, Kakak. Dekaplah aku dalam kebahagiaanmu. Aku ingin segera tenggelam dalam lautan hatimu. Tidak, Pinaka. Aku pun demikian. Marilah kita tenggelam dalam kebahagiaan yang bersatu. Sekarang tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Dinda. Kameswara segera memeluk Pinaka Swasti Ratu. Gelora asmara yang membenam dalam hati mereka membuat mereka lupa segala-galanya. Perlahan Kameswara memparingkan tubuh Pinaka Swasti Ratu, dan selanjutnya keduanya pun tenggelam dalam alam mimpi yang susah dijangkau. Hujan di luar gua masih nampak deras. Angin berhembus menyebarkan hawa dingin yang menggigit tulang. Napas itu saling berpacu, menenggelamkan Tempat ini cukup aman untuk persembunyian Kang Bo Ayu dan Kakang Sakyamurti. Para prajurit Kediri tidak mungkin menemukan tempat ini, karena tempat ini sangat jauh dari kota raja, Kang Bo. Syukurlah Dewa Hastu. Dengan begitu keadaanku dengan Kakang Sakyamurti akan aman. Aku sangat berterima kasih sekali kepadamu. Entah bagaimana aku harus membalas kebaikanmu ini. Kenapa Kang Bo Ayu berpikiran begitu? Aku membela Kakang Sakyamurti dan keluarganya, bukan atas dasar pamrih. Tapi ini memang tanggung jawabku. Tanggung jawab seorang adik kepada kakangnya. Sudahlah. Aku tidak mau kau bicara itu lagi, Kang Bo Ayu. Maafkan aku, Adi. Aku berharap kau dapat beristirahat dengan tenang, Kakang Sakyamurti. Untuk sementara lupakanlah segala masalah yang sedang kau hadapi. Kalau kau masih saja memikirkannya, itu tak akan pernah ada habisnya.
Kau harus banyak istirahat untuk menyenangkan pikiranmu. Iya, Adi. Aku rasanya malu sekali menerima perlakuanmu yang baik ini. Kakang tidak perlu malu di tempat ini. Kita memang harus saling tolong-menolong, Kang. Pemilik rumah ini bernama Anjam Piani Kayuwangi. Ia orang yang baik. Apapun keperluan Kakang dan Kang Bo Ayu, dia siap membantu. Lalu, apakah kau sendiri akan pergi, Adi? Ya, benar Kang Bo Ayu. Untuk sementara Kang Bo dan Kakang Sakyamurti ku tinggal di tempat ini. Karena masih ada sesuatu yang harus ku selesaikan. Sebenarnya, mau kemana tujuan Adi? Aku ingin pergi ke Padang Karautan. Maaf Kang Bo, kalau aku tidak bisa menceritakan apa tujuanku datang ke tempat itu. Tidak apa-apa, Adi. Sebelum kau berangkat, sebaiknya temuilah dulu anakku Warapalupi. Berilah dia nasihat lagi, Adi, agar dia bisa tabah menghadapi kenyataan pahit ini. Iya, baik Kang Bo Ayu. Aku memang berniat menemui Warapalupi. Ya, pergilah temui dia. Kelihatannya Paman ingin pergi. Iya, benar, Ndu. Kenapa Paman ingin meninggalkan kami di sini? Sementara Paman ingin pergi. Kau tidak perlu cemas. Paman sengaja membawamu dan juga kedua orang tuamu kemari. Tak lain hanya ingin melindungi, agar para prajurit Kediri tidak menemukan kalian. Suatu saat Paman pun akan kembali, Ndu. Paman sebenarnya ingin pergi kemana? Ke Padang Karautan, Ndu. Di sana ada sesuatu yang harus Paman selesaikan. Kalau begitu, aku ikut Paman. Aku tidak mau berada di rumah ini sendirian. Jangan. Paman di Padang Karautan bukan untuk main-main. Kau harus tinggal di sini. Siapa bilang kau sendirian di tempat ini? Ibumu ada, juga ayahmu. Belajarlah bersikap dewasa, Warapalupi. Kalau kau tidak belajar dari sekarang, segalanya nanti akan terlambat. Tapi Paman, rasanya aku tidak kerasan kalau ayah juga berada di sini. Aku sudah terlampau sakit hati. Kau tidak boleh begitu. Mereka tenang. Artinya tidak ada hal-hal yang akan membuat mereka gelisah. Kakang Sakyamurti sedang terguncang jiwanya. Iya, Kakang. Aku memahaminya. Syukurlah. Nah, Warapalupi, istirahatlah yang tenang, ya. Bicara saja pada Paman Anjam Piani jika kau memerlukan sesuatu yang sulit. Ya, Paman tinggal dulu, Ndu. Iya, Paman. Bagus. Anjam Piani, kita bicara di luar. Masih ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ayo. Iya, Kakang. Jadi, Kakang akan berangkat malam ini juga ke Padang Karautan? Iya. Kalau aku berangkat malam ini, artinya besok aku akan segera sampai di tempat itu.
Aku masih penasaran ingin bertemu dengan pemuda luar biasa itu. Mudah-mudahan saja keinginan Kakang untuk bertemu dengan pemuda itu dapat terlaksana. Ya, kalau memang apa yang diramalkan Pandita itu benar, aku pun berharap kelak dapat bertemu dengan pemuda itu. Ya. Kudoakan Anjampiani. Nah, kalau begitu sekarang juga aku berangkat. Mumpung rintik hujan sudah berhenti. Dan kuharap besok sudah tiba di sana. Iya, Kakang. Berhati-hatilah, Kakang. Biku Dewa Hastu segera melangkah menuju kudanya, dan sebentar kemudian dia sudah melarikan kudanya membelah malam. Jalan-jalan nampak mulai becek setelah tertimpa hujan. Namun Biku Dewa Hastu masih tetap melarikan kudanya dengan cepat. Yang serangkaian malam pun seakan larut di telan kesunyian malam. Tanpa terasa, perjalanan Biku Dewa Hastu yang cepat itu sudah sampai di tepian padang ilalang karautan. Fajar perlahan mulai mengintip dari balik punggung bukit. Cahayanya nampak masih malu-malu menerpa bumi. Siapa orang tua yang duduk dekat perapian itu? Fajar mulai menyingsing, tapi orang itu belum mematikan perapian. Apakah karena udara yang masih terasa dingin, dia masih membiarkan terus perapian itu menyala? Sebaiknya aku dekati saja. Siapa tahu aku mengenalnya. Kuda ini biarlah aku tambatkan di sini saja. Sepertinya aku mengenal orang itu. Oh iya, dia Empu Gandring. Empu Gandring. Dewa Hastu. Wah, angin apa yang membawamu kemarin? Tidak kusangka kita akan bertemu di sini, sobat. Ya. Mungkin tujuan kita ke sini juga sama. Maksudmu karena pemuda yang membawa pertanda aneh itu? Ya, betul. Apalagi kalau bukan itu. Suasana di sini rasanya tidak enak sekali. Seperti bau mayat-mayat yang membusuk. Benar, Dewa Hastu. Bau ini memang bau mayat-mayat yang membusuk. Lalu apakah Empu pernah melihat kelebihan dari pertanda yang dibawa pemuda itu? Ya. Aku pernah melihatnya. Ada sinar teja yang cukup terang memancar dari tempat di mana dia berada. Apakah kau pun ingin melihatnya, Dewa Hastu? Ya, kalau kau tidak keberatan, Empu. Ayolah, tempat itu tidak jauh dari sini. Pemuda itu ada di sana sedang bertapa di antara mayat-mayat para perampok yang bergelimpangan. Dewa Hastu sempat tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Empu Gandring. Kemudian dia pun melangkah mengikuti Empu Gandring menuju suatu tempat. Bau mayat busuk makin menyengat hidung. Rasa penasaran di hati Biku Dewa Hastu nampak tak bisa dibendung lagi untuk mengetahui siapa pemuda itu. Apakah Biku Dewa Hastu dapat melihat pemuda yang dianggap luar biasa itu? Dan bagaimanakah dengan Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.